Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Salina Zahro dengan NIM 2211012121200005. Di sini saya akan menjelaskan cara analisis proses dan hasil docking metabolisme biomolekul Triticum aestivum atau nama latin dari gandum. Dari pendahuluan ini menjelaskan bahwa metode analisa bioinformatika dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi target dengan docking molekular. Dengan membandingkan kemiripan struktur senyawa uji terhadap kumpulan senyawa yang diketahui targetnya dalam satu atau lebih database, maka diprediksi makromolekul mana saja yang berpotensi sebagai target. Salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan metode in silico, yaitu docking molekular. Dengan membandingkan kemiripan struktur senyawa uji terhadap kumpulan senyawa yang diketahui targetnya dalam satu atau lebih database itu, maka dapat diprediksi makromolekular mana saja yang berpotensi sebagai target. Gandum merupakan salah satu tanaman serelia yang dibutuhkan untuk pangan manusia. Selain digunakan sebagai bahan makanan untuk manusia, juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Beberapa minuman alkohol juga dibuat dari fermentasi biji gandum. Peranan gandum dalam industri makanan khususnya di Indonesia sebagai bahan baku tepung terigu. Tepung terigu dapat diproses lebih lanjut menjadi roti, kue, spaghetti, makaroni, dan lain-lain. Penelitian ini adalah menganalisis interaksi antara enzim GAPDH dan substrat biofosfogliserat untuk memahami peran struktural dalam jalur metabolisme pada Triticum aestivum atau gandum. Dan manfaatnya adalah memberikan wawasan mengenai struktur aktif dan afinitas enzim terhadap substrat yang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi proses metabolisme dalam aplikasi pertanian atau pengembangan biokatalis tumbuhan. Metodologi percobaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data, yaitu dengan analisis docking dan permodelan molekular. Data didapatkan dari beberapa sumber dan analisis dengan menggunakan aplikasi khusus. Website dan aplikasi yang digunakan yaitu yang pertama adalah website NCBI, website Swiss Model, website PubChem, aplikasi Biovia Discovery Studio, aplikasi Pirex. Substrat dan enzim yang digunakan yaitu bifosfogliserat dan GAPDH. Berikutnya saya akan menjelaskan tahapan docking. Yang pertama, buka dulu website NCBI-nya. Lalu di sini kita akan mencari protein dengan memasukkan nama enzim dan proteinnya. Lalu pilih dan klik pasta. Lalu copy paste ke Swiss Model dengan membuka Swiss Modelnya dulu. Lalu start modeling. Kita paste yang kode tadi, lalu klik build model. Di sini kita akan mendapatkan sequence identity-nya sebesar 87,24%. Yang artinya semakin tinggi nilainya ini, maka semakin mirip dengan data bank Swiss Model. Kemudian di sini kita juga dapat melihat Q-min yang didapatkan sebesar 0,84 plus minus 0,05, yang artinya menandakan bahwa model protein yang digunakan ini memiliki kualitas yang baik. Lalu di sini juga ada Q-min G-score yang didapatkan sebesar 0,14, di mana nilainya ini tuh mendekati 0 dan nilainya juga positif, yang menandakan bahwa kualitas modelnya juga baik. Lalu dapat kita lihat juga pada gambar, di sini tanda bintangnya terletak pada G-score yang kurang dari 1. Artinya model yang didapat ini masih cukup bagus. Lalu di sini kita klik struktur assessment dan kita dapat melihat nilai Ramachandra plot yang didapatkan sebesar 94,84%, yang dimana semakin tinggi nilai presentasinya ini, maka semakin baik struktur geometri yang didapat. Lalu di sini juga kita lihat skor mol probability-nya sebesar 1,85, yang dimana semakin rendah skor mol probability ini, maka semakin baik kualitas strukturnya. Kemudian kita kembali lalu download dengan format PDB. Kemudian kita akan masuk ke website PubChem,
Lalu kita cari substrat kita klik dan download dengan format 3D Conformer SDF. Di download tadi kita ke aplikasi Biovia, lalu kita klik file, open, lalu masukkan file enzim yang kita download dari Swiss Model. Klik chemistry, hidrogen, lalu klik add. Setelah di add, kita save as dengan format protein data bank files. Lalu kemudian kita masuk ke aplikasi Pirex. Kita klik file, load molekul, lalu kita masukkan file yang di-download di Biovia tadi. Terus klik kanan pada nama filenya, kita klik autodoc dan klik make makromolekul. Setelah itu kita klik open bubble. Lalu kita pilih insert new item, masukkan file substrat yang kita download dari PubChem. Lalu klik kanan nama ligand yang ada di bawah formula ini. Lalu kita minimize all. Kemudian setelah di minimize all, kita klik kanan lagi ligandnya, kemudian klik convert all to autodoc ligand. Kemudian klik Binawi chart yang ada di ujung kiri bawah ini, lalu kita klik select molekul, kemudian forward. Setelah di forward nanti akan muncul maximize. Setelah di maximize kita forward, lalu baru kita akan dapatkan di sini hasil dockingnya, di mana ada nilai binding affinity-nya yaitu sebesar minus 5,9 kilokalori per mol, yang dimana menurut Hanif et al. 2020 itu semakin rendah nilai binding affinity-nya, maka akan semakin kuat potensi ikatan antara molekul dan enzim. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis ini adalah hasil proses docking yang menunjukkan bahwa nilai binding affinity-nya itu rendah, yang menandakan semakin kuat potensi ikatan antara molekul dan enzim. Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam menjelaskan, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.